Kalian pasti tahu kan, ada pengacara hukum yang namanya Rasman ini punya inisiatif mau menikahkan anak di bawah umur yang dia adalah korban dengan inisial LM, dinikahkan dengan pelaku yang namanya Fadel. Sumpah gak paham kenapa bisa ada pengacara hukum yang seharusnya paham hukum, menikah bukanlah solusi, ini malah digembar-gemborkan mau menikahkan bahkan di depan ibu korban NM ini. Tapi dia dengan jelas bilang kalau dia itu yang dipukul terang-terangan karena ketahuan Fadel selingkuh. Tapi Fadel selingkuh ini emang dia udah tahu dari dulu. Berarti sering. Udah sering sih Dia tuh sering DM cewek anjir. Awalnya kan ke DM aku, jadi aku kayak bilang kan, cowok kamu nih kok nggak ngebahas recovery aku sama sekali ya, dia malah ngebahasnya minta pap dan lain-lain. Aku kirimin ke dia, dia minta kirimin. apa? Fadel minta kamu pap? Iya, minta pap foto. Sulit dan amat sulit. Bagaimana kalau kami bisa membuktikan bahwa ternyata LM misalnya ada pacaran selain Fadel dan itu hubungannya sangat serius? Bagaimana membedakan? Maaf ya, mohon maaf tidak menuduh ini. Bagaimana membedakan kalau misalnya LM melakukan hubungan badan dengan pacarnya berinisial A misalnya di luar negeri? Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan dimana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan kasus Loli dan juga Fadel. Dalam video ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan sebuah video bagaimana seorang netizen cukup kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum dari Fadel Bajide. Pada suatu kesempatan, Rasman mengungkapkan bahwa alangkah baiknya Fadel dan Loli dinikahkan ketika usianya sudah cukup. Hal ini memang sangat mengganggu netizen ini dikarenakan Loli adalah korban sedangkan Fadel itu adalah seorang pelaku. Tetapi bagaimana seorang pengacara mendorong seorang pelaku itu untuk segera atau bahkan bisa dinikahkan dengan korbannya sendiri. Dan hal ini menurut netizen ini sangat tidak masuk akal jika disampaikan oleh seorang lawyer yang cukup terkenal seperti Rasman ya. Dan juga ada seorang netizen lainnya mengungkapkan terkait dengan Fadel, perilaku Fadel terhadap Loli selama ini yang seringkali atau acap kali melakukan kekerasan terhadap Loli, dan juga ternyata diam-diam di belakang Loli Fadel ada wanita idaman lain. Dan seperti apa kisah yang diungkapkan atau diceritakan oleh netizen ini? Mari kita ikuti videonya. Kalian pasti tahu kan, ada pengacara hukum yang namanya Rasman ini punya inisiatif mau menikahkan anak di bawah umur yang dia adalah korban dengan inisial LM, dinikahkan dengan pelaku yang namanya Fadel. Sumpah gak paham kenapa bisa ada pengacara hukum yang seharusnya paham hukum, menikah bukanlah solusi, ini malah digembar-gemborkan mau menikahkan bahkan di depan ibu korban NM ini. Rasman ini berani bilang soal cinta-cinta ini, gak tahu ini lulusan mana sih, Rada? Oke ya, terlepas dari ini adalah berita artis, kita bicara data saja. Kita bicara di Indonesia ini kenyataannya masih sangat banyak loh kasus seperti itu. Sebenarnya sedikit shock ya, karena itu kan berita nasional, beritanya artis, anak artis. Seharusnya pengacara hukum itu lebih paham bahwa menikahkan itu bukan solusi, apalagi menikahkan anak, apalagi menikahkan korban dan pelaku, itu bukanlah solusi. Tapi kenyataannya di Indonesia ini banyak sekali dimana ketika ada penggerebekan anak-anak yang melakukan hubungan ewew, itu solusinya tuh dinikahin. Itu bukanlah solusi, mohon maaf. Kalau kita lihat itu banyak sekali. Ini bukan solusi, melainkan bisa menimbulkan masalah di depannya nanti. Masalah kedepannya tuh bakal lebih banyak ya. KDRT, kekerasan finansial, kekerasan batin. Wah! Dan kalau sekarang kita melihat Gen Z sama milenial zaman sekarang ini sudah mulai banyak yang terbuka pikirannya bahwa menikah itu bukanlah solusi. Padahal kalau mereka menikah itu kan bukan karena tragedi seperti MBA menjadi korban ataupun digerebek gitu ya. Itu aja mereka memikirkan secara matang dan paham bahwa memang menikah itu tanggung jawabnya besar. Lah ini ya, seorang pengacara hukum malah punya inisiatif mau menikahkan korban anak di bawah umur dan pelaku. Kita juga berbicara di luar sana, banyak orang-orang yang dari kalangan agamis ya malah menikahkan, katanya menikahkan saja biar tidak dosa.
ini bukan semata-mata soal dosa, bukan semata-mata soal cinta. Kesiapan itu harus diperhatikan. Bagaimana mereka mempersiapkan pernikahan, mental siap apa enggak, finansial siap apa enggak gitu. Oke, kita bicara soal yang artis ya. LM ini dari keluarga berada. Tapi kita lihat ini kan kasusnya pelaku dan korban. Ini bukan soal cinta, ini kekerasan anak di bawah umur. Entahlah, tapi kita semua harus paham bahwa menikahkan korban dan pelaku itu bukan solusi, bukan jalan keluar, bukan, sama sekali bukan. Ataupun ketika anak didapati melakukan hubungan seks, digerebek gitu ya, itu juga bukan solusi untuk menikahkan mereka, bukan. Baiknya diedukasi, diberikan penanganan yang lebih tepat. Kalau dinikahin itu sama aja menjerumuskan mereka ke dalam jurang yang nanti kalau mereka menikah dan salah satunya mendapatkan kekerasan, paling-paling orang-orang yang suruh nikah itu nggak mau bertanggung jawab, nggak mau nolong juga, katanya itu urusan mereka, rumah tangga mereka, cuma ngebacot doang. Jadi ingat bahwa menikah bukan solusi dalam kasus apapun. Tapi dia dengan jelas bilang kalau dia itu yang dipukul terang-terangan karena ketahuan Fadel selingkuh. Tapi Fadel selingkuhnya emang dia udah tahu dari dulu. Berarti sering? Udah sering sih Dia tuh sering DM cewek anjir. Awalnya kan nge-DM aku, jadi aku kayak bilang kan, cowok kamu nih kok nggak ngebahas Rika aku sama sekali ya, dia malah ngebahasnya minta pap dan lain-lain. Aku kirimin ke dia, dia kirimin apa? Fadel minta kamu pap? Iya, minta pap foto gitu kan. Itu kan sempat Fadel Cici itu sempat viral yang cepu gitu. Jadi aku berasa kayak ini benar-benar kayak kambing hitam gitu tiap kali. Tapi Loli emang sengaja ya bikin kayak pemberitaan heboh ya. Iya, dia tuh ngasih tahu kan fanbase-nya pas yang dia putus sama Fadel aja. Aku bilang kayak, kok pas kamu hamil putus gitu. Terus dia bilang ke aku, tapi dia sempat putita kan, sempat putus kan. Tadi dulu dong minta aku juga. Katanya itu karena si Fadel marah doang sih. Putusnya? Tapi balikan lagi langsung, cuma kan si Fadel udah keburu malu, udah banyak yang share, makanya Fadel sempat nge-DM tiktokers yang buat konten gitu kalau mereka putus. Fadel bilang jangan sebar hoax, padahal emang putus gitu. Tapi kan keluarga mereka mau kelihatan bertanggung jawab, makanya bilangin itu hoax. Ya wajar sih ya kalau si Niki segitu marahnya anjir. Iyalah, gue juga wajar. Gue kalau jadi Niki sih udah gue sate itu anak, sumpah. Kayaknya gue udah nggak tahu lagi dia. Si Cindy juga bego lagi, mau aja Sin. Saya sih bukan berarti dia membuka jasa ada menggandakan duit. Bukan dia membuka jasa ini, tahu, jasa kayak apa sih, kayak dana sosial. Iya. Serius. Sampai kuliah di backup. Kuliah lo bayarin kuliah orang lo. Gila. Kayo, aku takut banget Cindy diserang sama keluarga Kemarin emang diikutin di Jakarta. Itu Stephen Huang, Ayub semua tahu karena kan kita lagi. Kamu kalau misalnya di Jakarta perlu pengamanan, kasih tahu aku. Thank you, ya. Ci. Kamu kasih tahu aku, nanti ada orangku yang jaga Kemarin kan kamu. kita sering kena ko atau gimana gitu kan Ci. Terus mereka kayak ngelihat nih orang ngasih ngikutin kita. Jadi ya udah kita nanyain mereka. Tapi mereka awalnya nggak mau ngaku. Terakhir Fadel sendiri yang ngaku ke aku. Padahal bilang sorry ya Sin, hari itu. Nanti aku kasih nomor orangku ke kamu. Oke. Kalau misalnya kamu ke Jakarta, kamu ngerasa terancam, ngerasa diikutin, kamu langsung telepon itu, ya. Nanti aku kasih nomornya. Yang tadi aku telepon tadi. Gitu. Kalau misalnya mau adu timur, ayo. Tapi gitu. ini bahaya loh. Bahaya loh. Ini kan dia perempuan. Si Rangga juga diikutin Ci di Balikpapan situ. Ini bawa Adit deh. Makanya kan Mama Rangga tuh nanya, Mama Rangga bilang kurang berapa lagi tanya, kalau emang kurang segini ya udah kita lunasin katanya gitu. Cuma aku kayak bilang nggak mau lagi gitu tante, aku bilang ke mamanya. Iya, Orang tua. Jadi kalau misalnya sekarang Cindy, kalau misalnya memang Tante Niki marah sama kamu harus terima. Karena memang posisinya kamu harus minta maaf sama Tante Niki. Karena memang posisinya kamu salah gitu loh. Karena tanpa kamu tahu dia, entar duluan gue lagi ceritaan di sawer-sawer gue. Ini sama nih modelannya kayak lu, ya. Giliran gue nggak PK nyawer, giliran gue PK dia tidur. Nih si An nih, ya. Pertama, kamu udah tahu begitu anaknya ya, kamu tetap support, itu kamu salah Cindy. Makanya Niki tuh, makanya si Loli itu bisa bertahan di luar sana ya. Karena apa? Karena ada orang-orang seperti kamu Cindy. Iya, kayak dimanjain gitu ya. Kayak kayak ngasih makan setan dong nggak lo? Beneran?
Jadi makanya Niki tuh marah sekali karena itu. Kamu support dia, udah tahu itu anak seharusnya pulang ke rumah. Waktu dia bilang ke kamu dia hamil, itu kan dia udah ada niatan mau pulang toh. Iya, Ci. Yang dia dipukulin sama Fadel. Hamil Itu makanya dipukulin aku loh. bantu sampein ke Kak Arif. Kak Arif kirim ke Kak Mael sama Tante Niki. Tapi kan Kak Mael udah sebel kan dikatain Loli babu jadi di-share. Mail itu ya dari umur Loli 2 tahun tahu. itu udah ngejagain Loli kayak apa. Saya tahu Kak gitu Mael loh. juga ceritain ke aku kemarin. Jadi Kak Mail, saya kenal Mail kan udah lama. Jadi yang namanya Mail itu cerita dia ngeluh begini begitu, aduh gue pusing deh nih sama si Loli begini, Loli tau-taunya ada di tongkrongan supir, itu udah biasa. Ayah anjing, Mae syuting dia lari ke tongkrongan supir. Coba lu bayangin tidur di pangkuan supir. Makanya si Mail gregetan banget. Kan dia yang dititipin kan sama si Niki kan, titipin liatin anak gue. Meleng dikit lari nyari. Sulit dan amat sulit. Bagaimana kalau kami bisa membuktikan bahwa ternyata LM misalnya ada pacaran selain Adel dan itu hubungannya sangat serius? Bagaimana membedakan? Maaf ya, mohon maaf tidak menuduh ini. Bagaimana membedakan kalau misalnya LM melakukan hubungan badan dengan pacarnya berinisial A misalnya di luar negeri, lalu kemudian datang ke Indonesia, dia berhubungan badan dengan V. Bagaimana membuktikan bahwa si A di UK dengan si V di Indonesia Ngawur. melakukan hubungan intim kepada LM? Saya nggak ngerti itu. Bagaimana mengukurnya? Gitu. Mohon maaf ini, mengukurnya gimana? Tapi kalau anak ini tadi, mohon maaf, misalnya masih virgin misalnya, nah mungkin bisa kita langsung aja, loh ini loh pelakunya, nah kami periksa, oh ya saya tahu semua rongga-rongga vagina itu, ini bisa. Nah apalagi misalnya, nah maaf ya, mana tahu LM sudah nggak virgin lagi, yang mudah-mudahan virgin, itu aja doa kami. Mana terhadap ibunya, apa yang tidak boleh lakukan ibu juga kepada anaknya, ada batasan-batasan yang harus disampaikan, karena ibu itu harus menjadi uswah wa hasanah dalam bahasa Arab, contoh dan tauladan. Kalau ada seorang ibu memberi tauladan yang tidak baik kepada anaknya, maka berlaku ikon petua filosof hidup, buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Maksudnya ini filosofi, bukan menuduh. Filosofi ya. Karena hidup ini tabur tuai, apa yang engkau tabur, engkau tuai. Kau menabur angin, kau menuai badai. Tapi sudah tahu kok, kan si LM itu udah cerita juga waktu kami kecil begini. Nah, ibu kami begini. Nanti akan kita tuangkan semua. Tidak usah serang-serang Pak Bajide, Pak Umar lah, ini itulah. Itu aja bahan dia, jelek, miskin, bau, itu aja yang diulang-ulang. Saya bilang kau mesti ditertibkan NN, dan saya orang yang akan menertibkan kau. Saya nggak main-main. Jadi kepada orang-orang yang tidak ada hubungan hukum dengan klien kami, dengan NM, tidak usahlah Anda ngonceng-ngonceng di luar. Buat apa? Saya nggak pernah pikirkan Anda, ya. Terutama si beling-beling kan. Nah, ditanya wartawan saya ini nyender-nyender, sudahlah. Anda urus urusan Anda, saya urus urusan saya. Urus moral, saya urus moral saya. Masing-masing urus moral ya. Saya urus istri saya. Urus klienmu, saya urus klien saya. Jangan urus urusan saya dan tidak saya urus urusan. Clear ya? Di eksekutif tantangannya jauh lebih berat. Dan oknum MP ini pernah juga bermasalah terkait dengan dugaan kekerasan, dan itu sempat menjadi viral. Karena itu saya dukung agar C mengambil tindakan dan saudara H untuk berani bersuara, dan pimpinan partai harus mengoreksi ini. Dan ini harus menjadi perbandingan bagi masyarakat yang akan memberikan hak suara
hak pilihannya. One man, one food, one dream. Satu suara, satu orang, satu leader. Semua di komen ini. Ini menjadi pertimbangan. Dan saya siap membantu jika diperlukan dari Nasdem. Kenapa? Ini dasar keprihatinan saya. Saya tidak mau saya yang disebut orang high tension pun masih bisa mengontrol diri saya. Tapi kalau cara-cara begini dilakukan sangat tidak baik. Dan saya tidak mau Aptek, Sipolga, Tapanuli Raya, Abaksel, Palas Paluta, Madina, Absel, Padang Sidipun. Kita orang-orang Bemargai. Kalau di kanalisasi orang-orang Bemargai harus menjaga reputasi kita, terutama untuk Palas. Barangkali itu dari saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan seseorang. Emangnya Pak Iding ngerasa anak Mang Iding ganteng? Hah? Ganteng. Wow, ternyata Mang Iding merasa seperti itu. Tapi mungkin ada tapinya ya. Anak Mang Iding ganteng tapi Takut sama tai. tepat sekali kata Mang Asep. Nice. Tolong Ibu Presiden, Ibu Iriana. Yang punya masalah lu Mang Asep. Kok ajak-ajak Ngapain orang? bawa bininya presiden? Aduh, makin kesini makin kesana. Nggak ngerti sama jalan pikirannya lu Mang Asep. Lu nyadar nggak? Gara-gara lu migrain gue kambuh, insomnia gue berkepanjangan. Gara-gara lu nih ya, makan aja gue pas lagi lapar doang. Ya, gue berak aja pas lagi mules. Bahkan tidur aja gue cuman bisa merem. Untung aja napas gue masih pakai paru-paru, kagak diganti pakai insang. Lebih baik Mang Asep fokus saja dengan perkara yang sedang dihadapi. Tidak usah melebar meluas layaknya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Fokus saja dengan permasalahan hukumnya. Gak usah bawa-bawa isi presiden. Gak usah dibawa, gak usah diajak. Nanti inflasi, deflasi, efeknya daya beli masyarakat menurun. Kalau daya beli masyarakat menurun, efeknya akan banyak PHK dan pengangguran. Maka tidak usah meluas melebar, apalagi menggunakan hukum Newton ataupun hukum Pitagoras. Fokus saja ya. Kan katanya melawan NM dianggap jihad. Gue tuh bingung ya. Cuma BAP doang klarifikasi. Lu bawa itu satu keluarga lu udah kayak cacar, tau gak? Nempel melulu cacar, lu tau gak? Cacar kayak Fadel, keluarga miskin melarat ya. Yang jelek banget itu ya. Hidup lagi. Kayak cacar, nempel di mana-mana, ikut di mana-mana. Mustahil lo tau gak? Mohon dukungannya, mudah-mudahan cinta mereka bisa merajut pada usia yang tepat dan sehingga mereka bisa hidup bersama. Baru-baru ini melansir dari postingan akun gosip di Instagram yang diunggah pada Kamis 3 Oktober 2024, beredar video tatkala Nikita Mirzani sedang dikerumuni awak media. Pada kesempatan itu, Nikita Mirzani sempat mendengar celetukan wartawan terkait rumor soal rumah milik Fadel Bajideh yang baru saja direnovasi. Yang diduga uang untuk renovasinya berasal dari hasil endorse Laura Mezani Nasiru Asli alias Loli. Mendengar hal tersebut, Nikita Mirzani pun langsung menyeletuk balik dengan mengatakan akan merobohkan rumah Fadel apabila terbukti uang renovasinya berasal dari endorse Loli. Mungkin akan kita robohkan ya, ucap Nikita Mirzani. Sontak saja usai diunggah postingan tersebut langsung banjir komentar dari netizen. Satu pengelola Loli akan apartemen Loli akan diperiksa mungkin seperti apa Bang? Terus saya nggak tahu. Saya ada urusan lain. Nggak lu nggak. Satu, dua, tiga. Semuanya Bang, baik-baik Bang. Nah, Bang, dari sini Bang. Ya Bang. Jadi jalan, jalan sini dah. Bang.
Handphone turun pas ya? Ya. Handphone sih. Tunggu ini mas. Ya. Diserbu dikit. Ya. Tunggu bang, belum siap bang, kamera bang. Oke, siap. Oke, Bang Rami hari ini kedatangan ke Polres dalam rangka ini, Bang. Sebetulnya saya punya keperluan lain ya. Dan saya punya klien juga, ada dalam perjalanan saya akan pertemukan di atas dengan persoalan yang lain. Ini beberapa masalah terkait dengan persoalan ASEANMES ya. Ingat saya ada beberapa tas tidak ada kaitannya dengan persoalan ini, tapi karena ini kebetulan laporan yang dilaporkan di kita Mirzani itu adalah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, ya mungkin sekalian saya mau ingin mengetahui progresnya. Saya pikir itu saja, tapi intinya saya datang dalam keperluan lain. Tapi sejauhnya ada perkembangan khusus nggak sih Bang mengenai laporan NM sendiri? Kalau itu langsung ke Ibu Humas ya, karena kan nggak mungkin saya yang tahu perkembangan hasil dan mungkin tindakan lebih lanjut itu mungkin dari pihak Humas yang paham. Bang, menanggapi klien abang nih NM dilaporkan oleh pengacara Fadel oleh Rasman seperti apa? Abang sudah mengetahui belum Bang? Belum mengetahui persoalannya apa juga saya nggak paham. Jadi saya belum bisa menanggapi karena saya tidak mengetahui persoalannya apa, tidak mengetahui laporannya, jadi saya tidak mungkin bisa menanggapi hal-hal yang saya tidak paham. Tapi NM sendiri nggak komunikasi nggak sih sama abang kalau dia ada di Jepang, dia berkomunikasi khusus dari kemarin dan hari ini. Ada sesuatu yang dibahas dengan saya terkait sesuatu, saya tidak perlu sampaikan. Memang saya harus datang ke satu tempat tadi. Jadi ada hal yang harus saya lakukan. Kemarin malam dia kirimkan sesuatu kepada saya, tadi pagi sudah saya laksanakan. Saya mendatangi satu tempat untuk membahas terkait apa yang terbaik buat Laura, anaknya Nikita Mirzani. Itu yang saya bahas, dan besok juga saya mungkin akan ke sini dengan seseorang juga. Jadi itu adalah yang terkait dengan persoalan laporan ini. Tapi hari ini saya memang ada keperluan lain. Ada beberapa laporan saya di sini yang harus juga saya tindak lanjuti. Seseorang itu menjadi saksi baru juga nggak sih Bang di kasus NM ini? Bukan. Kalau saksi itu biar penyidik ya, tapi ini terkait dengan apa yang terbaik buat Laura. Artinya abang kemarin mendatangi Laura, bukan, saya tidak punya hak untuk mendatangi Laura, yang punya hak adalah Nikita Mirzani. Dan itu pun harus sepengetahuan, mungkin juga harus berkoordinasi dengan penyidik dan juga dinas perlindungan perempuan dan anak. Jadi nggak ada, saya nggak punya hak. Bang, saya datang pasti disuruh keluar. Nggak punya hak. Bang, melihat kemarin Batman setelah hasil penyelidikan dia seakan-akan menantang gitu kan ya, dan juga mengomentari abang yang hadir pada saat ada penyelidikan itu gimana Bang? Saya hari ini hadir, ini tiap hari saya di sini, bukan tiap hari, ini hari saya datang, tapi kan tidak ada relevansinya. Dan yang kedua, ini kantor polisi, di mana tempat masyarakat datang mencarikan keadilan, jadi nggak ada relevansinya. Mungkin dia capek saja karena dari pagi mungkin mendampingi kliennya sampai malam, mungkin capek. Saya juga menuntut Denny Sumargo untuk segera diperiksa juga oleh pihak kepolisian karena podcastnya itu seperti apa mungkin Bang? Nggak ada relevansinya Pak. Jadi yang terkait dengan identitas seseorang, identitas baik laki maupun perempuan, anak, itu identitasnya itu tercatat di dinas kependudukan, bukan di catatannya Denny Sumargo. Anaknya ke dinas catatan. Betul, bukan di Denny. Dinas diperiksa silakan. Tapi kalau itu mau diperiksa supaya dia ada datang di sini, itu haknya dari penyidik. Yang jelas relevansinya nggak ada. Yang membuat catatan, yang mengetahui catatan kependudukan itu dinas kependudukan dan pencatatan. Jadi nggak ada relevansinya. Jadi yang tidak ada relevansinya saya pikir jangan menambah, membuang tenaga dan waktu.
Karena sampai detik ini kartu keluarganya Laura dan Nikita Mirzani ada di tangan saya, akte kelahirannya tetap ada di tangan saya, tidak ada satupun yang berubah status kependudukan, status anak yang bernama Laura. Tetap dia anaknya Nikita Mirzani. Jadi yang relevan-relevan aja lah. Jadi bukti kependudukan itu adalah bukti manakala seseorang dicoret. Tidak ada pencoretan. Nah, untuk membuktikan bukan ke Denny, karena Denny bukan dari Dinas Catatan, tapi langsung aja ke Dinas Catatan Sipil, cek aja di cross-check bisa. Bang, kemarin berarti mendatangi suatu tempat perorangan atau lembaga bang yang abang libatkan untuk besok dibawa ke sini? Bukan kemarin tadi. Tadi pagi dia tadi. Tadi saya berkomunikasi membahas apa yang terbaik buat Laura. Perorangan atau lembaga bang akan? Lembaga. Lembaga. Atau Komnas Perlindungan Anak? Saya nggak boleh sampaikan. Itu aja, sampai nanti tanya. Yang jelas saya Betul. Mana yang harus dikomentari, mana yang tidak perlu. Sesuatu, tolong abang deh tindak lanjut. Besok nanti bawa ke sini. Besok lain lagi. Lain lagi. Kalau secara saya tidak paham. Jadi saya katakan tadi saya tidak punya hak untuk bertemu. Ya, karena itu ada di safe house, yang berhak bertemu itu adalah mamanya Laura atau mungkin dari penyidik kalau memang ada keperluan. Saya tidak mungkin bisa bertemu, ada batasan buat saya untuk bertemu. Saya hanya menjalankan tugas sebagai advokat pada tugas-tugas saya yang harus saya laksanakan. Tapi sejauh ini komunikasi Nika sendiri seperti apa? Kalau Niki sih menyatakan kemarin dalam keadaan sehat. Sehat walafiat dan tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan seperti itu. Semakin membaik, mungkin semakin stabil dia punya mental atau apa, kan itu Niki yang tahu. Yang penting dia semakin baik. Bang, butut dari permasalahan ini saling melapor persoalan bang, personal gitu bang. Dari abang sendiri nggak ada seperti apa? Kalau saya lihat bahwa itu menjadi hak masing-masing ya, jadi saya tidak bisa komentari, apalagi laporannya saya tidak pegang, saya juga tidak tahu, dan juga Nikita tidak pernah membahas sama saya, walaupun dari kemarin dia berkomunikasi dengan saya. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa membahas hal-hal yang saya tidak mengetahui secara pasti. Terkait salah satunya katanya mengenai melantarkan anak, bagaimana? Anaknya siapa? Ya, si Lore. Ibunya namanya siapa? Yang mau lapor siapa? Dari biasa. Memang dia siapa? Kan simpel kalau saya. Ini anak di bawah umur, yang punya ibu ada, yang punya hak melapor ada. Kalau orang lain mau melapor, hubungannya apa? Itu simpel. Jadi nggak nyambung lah ya. Istilahnya nggak akan bisa connect itu masalah. Yang punya hak itu ada ibunya, yang punya hak ada masih ayahnya. Walaupun itu cara ketemu mereka. Terus orang lain ini siapa? Tiba-tiba mengaku, itu kan nggak boleh. Saya kan nggak perlu harus jelaskan secara mendetail pasal-pasal undang-undang perlindungan anak, karena itu kan undang-undang. Kalau undang-undang itu semua dianggap tahu. Jadi yang tidak ada kaitannya dengan anak tersebut itu tidak mungkin bisa melakukan sesuatu. Beda dengan kasus pembunuhan. Namun dengan siapa saja bisa melaporkan adanya kasus pembunuhan. Tapi kalau perlindungan anak, yang punya hak itu adalah orang tuanya. Orang tuanya itu terdiri dari ayah dan ibu. Ya kan gitu ceritanya. Nah, siapa yang lain ini saya pikir tidak perlu saya tanggapi, karena saya tidak perlu harus memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana hak yang melekat pada seorang ibu, hak yang melekat pada seorang ayah. Artinya ada mana? Artinya nggak takut ya bang dengan laporan? Bukan persoalan takut, ya takut. Ini persoalan hukum. Persoalan hukum itu jelas hitam putih. Nah, kalau hitam putih jelas, anak yang punya hak adalah orang tuanya. Orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu. Sedangkan tetangga-tetangga, apa relevansinya? Simpel aja saya. Masalah abang dilaporin, pengen dilaporin gimana bang? Apa? Abang ada pengen dilaporin? Laporin kemana? Laporin sama Bang Rasman gitu terkait dari abang
kemarin sempat di keluar-keluar juga di media gitu bang. Maksudnya melaporin gimana? Melaporkan abang ke Polres gitu. Salah satunya ada kuasa hukumnya, saya pengen melaporkan juga, ada statement dari Bang Rasman. Kenapa? Masa tanggapan abang gimana bang? Dia mungkin capek, kan sampai malam dia di sini. Bang, makanya dari hasil kuasa hukum Fadel kan ada pasal aborsi, katanya tidak bisa ditunjukkan kepada Fadel karena Fadel adalah laki-laki. Sedangkan jadi pasal aborsi itu ditunjukkan kepada Laura Orsus sebagai anak dari Nikita Mirzani. Gimana tuh bang? Itu urusannya penyidik. Saya nggak nanggapin materi perkara. Bang, tapi kita seperti apa reaksinya ketika melihat hasil visum? Kalau itu sudah disampaikan kan beberapa hari yang lalu tentang hasil visum. Jadi ya luar biasa kaget, itu aja. Yang lain-lain nanti kalau dia datang aja ditanya. Tapi sok juga nggak kaget ya bang. Sebagai orang tua sakit juga bang. Lihat hasil. Sakit aja. Shock. Jadi bukan sakit, shock dia melihat. Jadi satu hal yang luar biasa yang terjadi terhadap anaknya. Sebagai seorang ibu dia kaget, oh, sampai seperti ini. Yang lain-lain ya saya nggak bisa jelaskan. Kalau ada waktu silakan tanya ke Nikita Mirzani aja langsung. Bang, hari ini proses penyelidikan juga dari pengelola apartemen ini yang saya nggak paham siapa yang dalam proses ini, karena jujur kedatangan saya ada terkait dengan persoalan lain. Cuma karena teman-teman datang, saya jelaskan walau memang ada kaitannya. Tapi khusus kedatangan saya hari ini tidak ada relevansinya, jadi tidak terkait dengan laporannya Nikita. Saya ada proses sendiri di lantai 3 dan mungkin orangnya sudah datang, harus saya pertemukan di atas. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ini hanya bagian dari hidupmu yang mungkin saat ini dirasa kelam, tapi percayalah setelah ini ada hari-hari baik kok yang menanti kamu. Ada pelangi setelah badai. Panjang lebar kali ini bahwa ayo begini begitu bu. Saya ingin menyemangati untuk dia tetap semangat menjalani ini, bahwa keberadaan saya sebagai omnya di sini juga nggak berpihak kemana-mana. Saya nggak berpihak ke Nikita Mirzani adik saya nggak berpihak ke Bapak Fadel, atau saya pihak kemanapun. Saya hanya berpihak kepada diri saya sendiri. Saya hanya melihat ini harus dinetralkan. Kondisi ini harus dinetralkan dengan cara apa? Dengan cara hukum. Entah nanti outputnya seperti apa, kita hanya mengikuti proses hukum. Oke, demikian. Stop. Sudah cukup ya Bapak ya. Tapi kondisinya gimana Bang? Silakan Bapak, ini terakhir ya, terakhir. Dan kegiatannya Laura apa aja sih bang? Ya, itu tadi satu aja kondisi. Kondisinya baik-baik saja, Lauranya, dan dia sudah bisa yang selama ini kita selalu dia kemarin kan waktu itu dia marah-marah sudah enggak, jadi dia jauh lebih baik. Cuma Edwin, jadi sekali lagi Edwin datang dia itu untuk memberikan support. Nah, kamu tidak sendiri, ada pamanmu di sini, ada mamamu, ada pengacaranya mamamu, semua akan memberikan perlindungan. Ada aparat negara yang memberikan perlindungan. Kamu nggak usah takut, buka semuanya. Itu saja. Kalau dibuka semua, apa yang terjadi, ya itu adalah bagian dari proses hukum. Ingat, kita semua sudah tahu apa yang terjadi. Itu saja yang harus dipahami. Yang kami laporkan adalah mengenai Rasman menggunakan ijazah. Sekarang saya boleh katakan palsu. Kenapa palsu? Karena sudah terkonfirmasi dari LLDT, ya, Ibu Patra sudah menandatangani yang menerangkan bahwa ijazah Rasman palsu. Kalau untuk detail saya yakin saya 1000% bahwa dia memang tidak terdaftar di Dikti, bahwa dia memang beli ijazah. Satu hal yang gua nggak suka, lagi ngomongin kasusnya dia. Kan seperti apa yang gue bilang, Mang Asep sih ngebacotnya kebanyakan. Ngapain nyenggol-nyenggol orang? Ujungnya makin melebar, makin meluas layaknya Samudra Hindia kan? Mang Asep sih bacotnya kagak pernah disekolahin. Maka lebih baik Mang Asep fokus saja dengan perkara yang sedang dihadapi. Tidak perlu banyak ngebacot, tidak perlu banyak senggol sana senggol sini. Karena apabila Mang Asep tetap melakukan senggol sana dan senggol sini, dikhawatirkan Mang Asep dianggap sedang berlatih tari jaipongan bergetar.
Karena apabila Mang Asep melakukan tarian jaipongan bergetar, apalagi berkolaborasi dengan Mang Iding, dikhawatirkan akan menyebabkan bencana alam yang akan mengakibatkan gempa dengan magnitudo 7,8 skala Richter. Dan itu cukup membahayakan untuk Mang Asep maupun Mang Iding. Maka lebih baik fokus saja dengan perkara yang dihadapi. Karena perkara yang dihadapi saja rasanya akan menyebabkan iritasi pada mata, berlinang air mata, bahkan akan semakin membuat sulit bernapas dan sulit melangkah. Alright. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terus ikuti informasi-informasi terkini terkait dengan kasus Fadel Bajideh dan juga Loli ini di channel ini. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.